Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Julizar Idris, SE MSI. Saya merupakan salah satu dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Administrasi Banten pada program studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Saya akan memaparkan proses pembelajaran yang sudah dilakukan, salah satunya mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Kinerja, di mana pemaparan ini sudah mencakup prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Kinerja merupakan mata kuliah wajib pada semester 1, dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Adapun jumlah pertemuannya sebanyak 16 kali pertemuan. Berikut adalah outline pemaparan mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Kinerja, yaitu deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, 3. Materi pembelajaran, 4. Metode pembelajaran, 5. Sistem penilaian, 6. Rekaman video proses pengajaran. Deskripsi mata kuliah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang pemahaman mengenai kepemimpinan dan manajemen kinerja, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan pengambilan keputusan-keputusan yang tepat dan mampu mempelajari konsep pengukuran kinerja. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Selanjutnya mengenai capaian pembelajaran mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Kinerja, yaitu 1. Teori administrasi dan reformasi administrasi. 1. Menguasai teori administrasi dan reformasi administrasi, organisasi, governansi publik, kebijakan publik, dan manajemen publik. 2. Menguasai teori manajemen perubahan, serta manajemen strategik dan manajemen kinerja. 3. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya. 4. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. 5. Mampu memimpin dan menata kelola sebuah kegiatan dalam implementasi kebijakan publik. 6. Mampu menganalisis permasalahan publik serta berinovasi dengan pendekatan entrepreneur dan leadership sektor publik. 7. Mampu memecahkan masalah sektor publik guna memberikan kontribusi dalam pembangunan baik skala lokal maupun nasional. Materi pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Kinerja diantaranya 1. Konsep kepemimpinan dan manajemen. 2. Konsep dan struktur kepemimpinan organisasi sektor publik. 3. Permasalahan kepemimpinan berbasis data, fakta, dan opini. 4. Gaya-gaya kepemimpinan dalam penyelesaian masalah organisasi. 5. Solusi adaptif dan rekayasa ide kepemimpinan terhadap permasalahan internal dan eksternal organisasi. 6. Kepemimpinan operasional, organisasi dan publik, serta simulasi kepemimpinan publik. 7. Pengambilan keputusan organisasi berdasarkan analisis data dan informasi secara mandiri. 8.
Tanggung jawab dan pendelegasian wewenang organisasi. 9. Peningkatan etos kerja, komitmen, dan kinerja organisasi. 10. Konsep dan siklus pengukuran kinerja organisasi. 11. Implementasi pengukuran produktivitas total. 12. Productivity Evaluation Tree Model. 13. Upaya peningkatan produktivitas. Metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode Student Centered Learning atau SCL yang diterapkan melalui kombinasi dari ceramah, small group discussion, problem-based learning, self-direct learning, and collaborative learning. Metode pembelajaran daring secara sinkron melalui kuliah tatap muka, secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan asinkron yaitu kuliah menggunakan e-learning STIA Banten melalui video pembelajaran, forum diskusi, materi kuliah, kuis, UTS, dan UAS. Komponen dan bobot penilaian. Selanjutnya, sistem penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada 5 komponen penilaian yang terdiri dari kehadiran, etika, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan bobot penilaian sebagai berikut. 1. Kehadiran 10%, etika 5%, tugas 25%, UTS 25%, UAS 35%. Sistem, indikator dan jenis penugasan, baik individu maupun kelompok, selalu disampaikan dan disepakati bersama dalam forum kontrak perkuliahan sebelum pembelajaran dimulai. Berikut ini adalah cuplikan video mengajar mata kuliah kepemimpinan dan manajemen kinerja. Selamat menyaksikan. Sebenarnya dalam sebuah komunitas publik. Maka dari itu tentang kepemimpinan ini adalah salah satu hal yang utama dalam bidang administrasi publik, karena di dalam ilmu administrasi publik salah satu hal yang penting adalah bagaimana cara kita memimpin, bagaimana cara kita dapat mempengaruhi publik dan membuat sebuah kebijakan yang dipatuhi oleh masyarakat. Kira-kira itu dulu. Kita akan bicara detail tentang sebuah keilmuan karakter kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan hanya tentang jabatan sebenarnya. Jadi kalau ada orang pemimpin itu berkaitan dengan jabatan, itu perlu kita sedikit bahas di sini bahwa pernyataan ini menyorot bahwa seorang tidak perlu memiliki posisi formal atau otoritas tertentu untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan itu dapat muncul dari siapa saja, terlepas dari jabatannya, dari hierarkinya dalam sebuah organisasi. Kalau misalnya contoh tadi ada yang dari Polairut, mungkin ada seorang komandan dalam sebuah hierarki, tapi ada orang yang dianggap sebuah pemimpin dalam sebuah pasukan. Tapi padahal dia itu sebenarnya bukan itu adalah untuk memotivasi, untuk memandu orang, untuk menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pernyataan ini juga menyorot sifat proaktif dari seorang pemimpin.
yang tidak hanya memimpin dengan memberikan perintah, tetapi juga memiliki peran dalam memotivasi dan memandu anggota tim. Selanjutnya, kepemimpinan itu tentang moral. Kalau ngomongin moral, kita akan ngomongin juga uh, integritas, ngomongin juga tentang kepercayaan. Jadi seorang pemimpin itu, ya, pemimpin yang kuat itu bermula dari integritas yang kuat. Dia menjaga kejujurannya, menjaga konsistensinya, dan etika dalam setiap tindakan. Apakah pemimpin yang bermoral itu adalah pemimpin yang berkualitas? Kan gitu. Itu pertanyaannya. Moralitas atau moral adalah istilah yang berasal dari mos itu sebenarnya. Ya. Morali dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai semangat atau dorongan batin. Jadi kalau kita ngomongin tentang kepemimpinan yang bermoral, di sisi lain konsep moralitas dimaksudkan untuk menentukan seberapa kuat dorongan dalam diri seorang pemimpin. Ada yang bisa menyimpulkan bahwa pemimpin yang bermoral itu adalah pemimpin yang berkualitas atau ada hal lain? Coba saya mau dengar dari kawan-kawan. Siapa yang mau menanggapi hal ini? Coba saya dengar dulu. Saya boleh Pak. Enggak, silakan Pak. Izin Pak, nama saya Ahdi. Saya dari kampus FTIA juga, internal ya. Jadi kalian ikut kuliah juga di Pasca ini. Enggak, Pak, silakan Pak. Terkait menanggapi apa ya, terkait tadi apakah pemimpin yang bermoral itu bisa dikatakan pemimpin berkualitas? Kalau kita bicara pada prinsip, menurut saya pemimpin yang bermoral itu interpretasinya harusnya dia secara kinerjanya akan berkualitas. Kalau dasarnya moralnya cukup dan tentunya moral kepemimpinan gitu Pak ya. Karena itu menjadi sebuah landasan setiap seorang pemimpin dalam melaksanakan roda kepemimpinannya. Maka moral tersebutlah yang nantinya akan apa ya, memberikan apa ya dasar untuk dia kemudian menjalankan tugas-tugasnya, sehingga kalau sudah berlandaskan moral maka kinerja pun insya Allah akan apa namanya berlangsung baik begitu, sehingga dari aspek tanggung jawabnya, kemudian aspek pelayanan kepada mitra-mitranya ataupun partner kerjanya itu akan baik. Idealnya begitu. Cuman kadang tidak terlepas juga bahwa ada yang moral secara kasat mata moralnya terlihat seolah baik, cuman pada dasarnya itu pada apa namanya pada tataran kinerjanya terus berbanding terbalik. Itu mungkin sedikit pandangan saya Pak Dokter. Terima kasih. Ya, keren nih Pak Adi. Oke, ada lagi yang lain mau mencoba ini menanggapi? Silakan. Kita diskusi ini kan S2 nih. S2 ini jangan terlalu banyak diceramahin. Kita harus mulai juga menceritakan diri kita. Siapa kita ini? Ya enggak? Monggo silakan. Pak silakan. Atau boleh yang dok, lain? Monggo silakan nih. Siapa nih? dengan selamat dok. Oh, ini. Monggo Pak Selamat. Monggo. Ya, tadi pertanyaannya apakah pemimpin yang bermoral itu adalah pemimpin yang berkualitas. Saya pikir karena pemimpin itu kan dia nanti akan menjadi role model ya, dan kemudian juga dia akan menggerakkan
siapa yang dipimpinnya, kemudian juga dia akan menjadi panutan gitu, Dok. Jadi saya pikir kalau dia bermoral, berarti dia punya modal utama dalam diri dia itu nanti akan menjadi dihormati gitu karena moralnya itu. Jadi apapun yang menjadi tujuan, misalkan kelompoknya atau organisasinya ataupun di mana dia menjadi pimpin itu, dia mudah menggerakkan orang karena orang-orang yang dipimpinnya itu pasti ketika dipimpin oleh orang yang bermoral, mereka pasti akan dengan semangat eh, menjalankan perintah ataupun tujuan dari organisasi pemimpinnya itu gitu, Dok. Mungkin itu eh, yang bisa apa tuh komentar dari saya, Dok. Ya, Pak Dokter. Ya, Pak Dokter. Pak Dokter. Ya, silakan, silakan. Siapa lagi? Ya, izin Pak Dokter sedikit menanggapi seperti apa yang tadi sudah ditanggapi oleh rekan-rekan juga, Pak Dokter. Izin saya Tatang, Pak Dokter, Iya, Pak dari Tatang. Undang Oke. Dokter ya. Ya. Kalau menurut hemat saya, Pak Dokter, memang tadi pemimpin yang bermoral ya, apakah itu pemimpin yang berkualitas? Kalau kita lihat, sebetulnya memang salah satu indikator pemimpin yang berkualitas itu adalah dia yang memiliki moral yang baik. Nah, jadi pemimpin yang bermoral itu merupakan salah satu masuk ke dalam indikator pemimpin yang berkualitas. Gitu. Nah, diharapkan dengan pemimpin memiliki bermoral baik, nah diharapkan dia memiliki kualitas yang baik. Tetapi hal itu tidak cukup. Perlu memang ditambah dengan indikator-indikator lain seperti pemimpin harus memiliki integritas yang baik, keberanian, kesadaran diri, ya, peduli atau empati terhadap yang dipimpinnya, serta dia juga memiliki rasa syukur atas apa amanah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, dari indikator-indikator itulah pemimpin bisa dikatakan pemimpin yang berkualitas. Jadi, bermoral itu merupakan bagian dari indikator salah satu pemimpin yang berkualitas. Mungkin itu saja Pak Dokter yang bisa saya komentari. Mohon dimaaf dan dimaklum. Sekian dan terima kasih. Thank you, keren, keren. Jadi kita kan sudah mulai menceritakan nih, bagaimana nih sebenarnya kita seorang pemimpin. Kalau kita ngomongin tentang pemimpin yang bermoral, tadi sudah kita sampaikan ya bahwa pengertian dalam hal ini, pemimpin yang bermoral itu memiliki integritas, memiliki kejujuran, punya tanggung jawab, punya empati, punya konsistensi nilai, ya mendorong untuk pembangunan karakter, dia punya kepemimpinan yang melayani dan punya pandangan jangka panjang. Artinya, kalau kita ngomongin tadi, kalau kita ngomongin pemimpin yang baik, itu berarti kita harus ngomongin tentang moralitas seorang pemimpin. Jadi, pengertian moralitas ini tidak dalam sebuah karakter kepemimpinan, tidak cuma ngomong tentang oh ini orang ini jujur, oh enggak cukup jujur. Ya, moral seorang pemimpin itu ya tadi seperti disebutkan tadi, dia harus handal, ya, dia punya integritas, jujur, punya tanggung jawab, ya, punya akuntabilitas, punya empati, punya konsistensi nilai. Nah, itu moral-moral seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang bermoral itu kita sampaikan itu adalah pemimpin yang berkualitas. Pengertian moral dalam hal ini tentu saja dalam skala
seorang pemimpin. Jadi moral seorang pemimpin akan beda dengan moral seorang bawahan. Seorang bawahan tidak diminta untuk memiliki sifat membangun karakter, tidak juga tidak diminta untuk memiliki moral, kemampuan untuk punya pandangan jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam hal ini kita akan belajar bagaimana kita semua memiliki kemampuan untuk punya kemampuan untuk memimpin dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki moral seorang pemimpin. Kira-kira seperti itu yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya kalau menurut teorinya? Bagaimana menurut teorinya? Teorinya adalah kalau menurut pemimpin yang berkualitas, menurut John Adair, itu dia punya integritas pribadi yang tinggi, punya antusiasme terhadap perkembangan lembaga yang dipimpinnya, mengembangkan kehangatan budaya dan iklim organisasi, memiliki ketenagaan dalam manajemen organisasi, tegas, adil dalam mengambil keputusan. Nah, hal-hal ini kalau kita sampaikan dari sisi moralitas, berarti dia itu adalah pemimpin yang bermoral. Kita balik yang seperti tadi, berarti saya lihat ciri-ciri kepemimpinan yang berkualitas menurut John Adair ini malah lebih simpel ya dibandingkan cerita tentang pemimpin yang bermoral yang kita sampaikan tadi. Artinya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa seorang pemimpin yang baik itu haruslah seorang pemimpin yang bermoral. Pengertiannya adalah seorang pemimpin yang baik harus memiliki moral kepemimpinan. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Dikencingin dalam penjara, minum kencing, mohon maaf. Tetapi pemimpin pada saat itu, pada saat dia sudah jadi pemimpin, Bapak bayangin ada pemimpin yang bilang begini, Pak, Bapak kenapa nggak mencalonkan diri lagi? Kalau Bapak mencalonkan diri lagi, dia bilang 1000% Bapak akan terpilih lagi. Dia bilang tidak. Ya. Ini pertumbuhan demokrasi. Oh, itu ngeri, Bos. Ngeri, Bos. Maka itu Nelson Mandela dikenal. Ya. Nggak sembarangan. Dia tidak berkuasa lagi, tapi tetap dikenal. Am I right? Itu yang saya maksud. Saya berharap Pak Sapa Saihu nanti akan dikenal sebagai pemimpin yang punya karakter yang kuat. Ya, bukan berarti tidak bisa diajak kerjasama. Sangat bisa diajak kerjasama untuk kebaikan semua orang. Tapi tidak pernah mau diajak kerjasama untuk sesuatu yang buruk. Begitu. Takbir. Boleh Oke, bertanya, yang lain, Dok? monggo. Satu lagi, terakhir. Ya, Dok. silakan. Siapa? Monggo. Terima kasih, Dok. Nama saya Usep Herdiana ya, Oke, Pak Usep. dari Malingping, Pak. Oh, asik ini. Ini Banten banget nih. Terus, silakan Pak Usep. Terkait dengan karakter kepemimpinan yang bermoral, tentunya pemimpin itu bervariasi, Dok. Berbeda-beda gitu kan, gaya kepemimpinan. Nah, sebagai studi kasus, umpamanya di suatu instansi, pimpinan itu berusaha untuk menutupi kesalahan anak buahnya. Oke. Contoh dalam apa namanya ya, suatu pendapatan tunjangan kinerja, Dok. Oke. Tentunya Kabupaten Lebak tidak semua instansi berlaku
absen online ya. Oke. Nah, manakala ketika instansi tersebut akan mengajukan tunjangan kinerja itu sendiri kan ditentukan oleh absensi ya, kehadiran. Hmm. Nah, banyak yang terjadi ketika absensi tersebut diisi itu borongan, Dok. Jadi 1 bulan itu satu kali diparap gitu kan, selama 1 bulan gitu kan. Tentunya banyak yang notabene-nya ada yang tidak masuk 8 hari, 4 hari dan sebagainya. Nah, untuk menutupi kelemahan itu, umpamanya pemimpin itu menginstruksikan untuk diisi semua gitu. Sehingga ketika tunjangan kinerja itu keluar, itu tidak ada potongan gitu kan. Nah, apakah pemimpin seperti itu bisa dikatakan pemimpin yang punya karakter atau gimana, Dok? Terima kasih. Thank you Pak Usep Hardiana. Ya, Pak Usep sudah pasti bisa menjawab ini. Ya. Ini jelas, ini bukan pemimpin yang punya karakter yang baik. Ya. Ini jelas. Jadi, kalau kita ngomongin pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang mengajarkan sesuatu yang baik. Kalau Tetapi Dok, ya, di yes. satu sisi tentunya pemimpin itu punya hati nurani kan, gitu. Karena yang dipikirkan itu tentunya bukan hanya pegawai itu, dia di rumah punya istri, punya anak. Nah, itu yang mungkin menjadi ini pemimpin gitu kan, Setuju. pertimbangan pemimpin gitu. Setuju. Oke, saya paham maksud Pak Usep. Artinya begini, apakah karena kesulitan kita bilang bahwa kita berhak mencuri? Pertanyaan saya. Tidak boleh, Dok. Tidak boleh. Itu saja. Ya. Apakah karena saudara saya kesulitan, dia berhak mengambil hak orang lain? Boleh. Tidak. Jawabannya itu. Ya. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih semuanya. Besok-besok silakan sesemangat ini. Mudah-mudahan besok-besok kita lebih semangat lagi. Saya senang sekali hari ini. Kita sudah sampai di titik selesai. Saya tidak ingin, bukan karena saya tidak ingin berpanjang-panjang. Saya takutnya saya kehabisan bahan. Ya, terima kasih semuanya. Saya berkirim salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. 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 Kepada kita semua. Amin. Amin. Bisa jadi pemimpin yang karakter. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan salah satu proses perkuliahan dalam mata kuliah kepemimpinan dan manajemen kinerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.